Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Ada yang suka kita pada sore hari ini, amin. Haleluya, saya super suka kita bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini sama-sama dalam hadirat Tuhan. Di rumahnya Tuhan menaikkan pujian dan menikmati dari hadapan Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Kami berdiri di hadapan-Mu pada sore hari ini Tuhan, bersama-sama di gereja di tempat ini. Merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami di sepanjang minggu perjalanan hidup kami sepanjang hari. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau yang memampukan kami ada sampai detik ini. Oleh sebab itu kami bersahati pada sore hari ini menaikkan rasa syukur, hormat, sanjungan, mazmur kami kepadamu. Biar Engkau disenangkan lewat nyanyian, pujian, sukacita kami pada sore hari ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari kita yang siap menari, bersukacita dan merayakan Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita pujian sukacita kita di hadapan Tuhan. Oh
percayalah, Dia pasti tahu apa yang kau butuhkan. Dia pasti tahu. Terima kasih Tuhan. 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 Kau gak pernah meninggalkan kami. Dan saat-saat ini Bapa pegang tangan kami. Terutama Anda yang merasa engkau diperlakukan yang tidak adil. Ayo angkat tanganmu sama-sama. Saya mau berdoa buat Anda. Saya merasa ada beberapa orang yang merasa, aduh Tuhan, hidup ini gak adil. Saudara yang seringkali disalahpahami, Anda yang berkali-kali kena fitnah, Anda yang dirugikan meskipun kau tidak salah. Ayo angkat tanganmu, saya mau berdoa saudara. Makanya ibadah harus tekun. Ada teman-teman yang datang, keluarga yang datang ada? Nah, sayang ya. Jadi kita belajar setiap ibadah. Ya Bapak mungkin aja. Saya di sini aja nggak apa ya? Ya, kali ketimpa ya kalau jatuh ya. Tapi saya berani di sini terlalu jauh jaraknya ya. Jangan. Atau mau ambil kursi duduk di sini boleh? Ya, yuk yang di belakang maju aja ke depan sini ya. Ke depan aja, depanan ya. Yuk, Bapak ya Pak yang kaosnya garis-garis ya silakan maju semuanya ya. Ya, maju yuk, duduk benar-benar sama-sama ya. Saya pernah dengan jelas. Jelas. Nah, begini kan enak ya. Waduh.
kita tuh nggak pernah tahu kapan Tuhan itu akan turun dengan lawatannya dan pemulihannya. Makanya ibadah itu harus setia. Yes. Tuh, sayang ya kali ini saya rasa Tuhan mau kerja dengan ajaib, tapi nggak banyak yang datang. Ya, makanya jiwa-jiwa perlu dijangkau. Dan yang sudah menjadi jemaat sini harus ibadah dengan tekun. Ya, oke. Yuk buka bersama-sama dengan saya, saudara. Satu firman Tuhan. Saya mau ngomong dari hati aja hari ini, ya. Oke, Lukas pasal yang ke-16. Kita baca sama ya. Lukas pasal yang ke-16, ya. Di sini apa ya, Pak Jani? Udah, gitu ya. Terlalu jauh ya, udah terlalu kaku ya, aduh kayak tradisi banget sih ya, agamawi banget ya. Lukas pasal 16, lihat ayat 19 ya. Kita akan baca sampai ke bawah nanti. Oke, nanti gantian kita akan baca ya. Nah, saya baca ayat ganjil, saudara silahkan baca ayat genap. Nah, ini kan enak nih, deket ya. Mau tanya jawab juga boleh, asal jangan kebanyakan ya. 2 atau 3 saya rasa oke ya. Jadi enak ngerti ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Waduh, siapa yang mau hidup kayak begini, saudara? Semua mau ya. Caranya gimana Pak? Mesti doa fajar ya, jam 4 pagi ya. Ya kan ya? Silakan 20. Baca. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat borok. Ini hidupnya suwe amat ya. Ini mungkin gak ada lagi orang lebih sial daripada dia ini, saudara. Gak ada saya rasa ya. Ya, silakan dua-dua. Kemudian Mati pasti kayak begini ya. Matilah orang di sini tuh, lalu orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara apa? Dia kayaknya kelihatannya masuknya malah ke neraka nampaknya, atau kalau yang percaya Hades ya, semacam ruang tunggu gitu ya. Kelihatannya nunggunya di tempat yang tidak enak ya. Jadi mungkin belum totally surga dan neraka sungguhan seperti nanti penghakiman di zaman akhir tuh ya. Kelihatannya ada semacam ruang tunggu nih ya, tapi nunggunya nggak enak nih, yang kayak sengsara nunggunya ya, saking apa? Kalau di Islam itu namanya padang mahsyar. Ruang tunggu ya, Ya. ruang tunggu sementara menanti ke surga neraka yang sesungguhnya gitu ya, betul ya. Nah, ya, jadi sengsara, yang satu nunggunya lebih baik kelihatannya. Gini, kita ulang dari atas ya, belajar sama-sama ya. Ya, kalau dari atasnya, orang kaya berpakaian jubah ungu. Nah, jadi gini, kalau zaman dulu, saudara, orang yang pakai jubah ungu itu udah pasti kaya. Kenapa? Zaman dulu baju itu tuh betul-betul warnanya alami, belum ada pewarna sintetik. Ya, di sini kebetulan nggak ada yang baju ungu. Tapi seandainya hari ini ada yang pakai baju ungu, saya belum tentu kaya. Karena hanya pewarna belaka, ya, gitu loh. Apalagi ini hijau ya. Zaman dulu baju hijau pasti murah. Zaman dulu kenapa? Karena semua daun warnanya hijau. Ngerti gak? Mudah sekali untuk mereka mewarnai kainnya putih menjadi hijau. Nah, kalau warna ungu itu susah. Karena daun ungu itu mahal, bunga yang berwarna ungu itu mahal, dan harus dicari secara khusus, dipetikin, langka, direndam, nanti ungu diwarnain, akhirnya kainnya ungu ya. Jadi ngerti ya, nih yang hijau-hijau gini murah-murah nih biasanya nih ya. Kalau sekarang sama aja ya, karena ada pewarna ungu. Lebih murah lagi apa yang kain warna putih gitu ya. Zaman dulu baju putih yang polos paling murah
Karena ya nggak usah diwarnain, nggak repot, ya kain aja begitu biasa. Nah jadi orang ini kaya sekali, kain lenan ungu, dan dia setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Hebat hidupnya, hebat. Punya hujan ya? Motivasi, ya. Nah, sebaliknya ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah. Jadi aneh aja jadinya. Satu yang kaya banget, sampai kain ungu. Kita mencatat setiap hari berpesta dalam kemewahan. Sementara di persis di depan rumahnya, di kontras, yang satu kaya nggak tanggung-tanggung, hidupnya bahagia banget. Bersebelahnya itu ada yang apa? Susah banget. Susahnya ini susah ekstrim, susah ekstrim, ya, benar-benar susah ekstrim. Kalau Anda bokeh nih ya, tapi bokehnya rame-rame, enak nggak? Lebih mendingan ya, bener nggak? Saudara jomblo, tapi jomblonya rame-rame, jomblo berjemaah, saudara. Semuanya jomblo semua kali belum kawin, enak ya? Malam minggu tinggal kumpul sama-sama, bener nggak? Nyanyi sama-sama, nggak apa-apa. Udah jomblo bokeh nggak apa-apa. Yang penting kaum gua temennya banyak, ya kan? Yang sama-sama bokeh dan sama-sama jomblo juga banyak masalahnya. Sekeliling begitu semua enak ya. Mau tinggal ngumpul bikin api unggun, nyanyi sama-sama, meratapi nasib sama-sama. Tapi kalau Anda udah bokeh sendiri, jomblo, yang lain pada kawin dan pada kaya, kira-kira sengsara nggak ya? Salah. Langsung pindah kakak itu, udah pindah RT aja sekalian. Enak ya? Nah, kalau miskin rame-rame itu masih mendingan. Tapi kalau udah miskin, sakit-sakitan, borokan, ya, boroknya itu bukan dijilatin anjing, ya, bahasa aslinya digigitin anjing. Makanya ayat berikutnya apa? Apa? Mati. Mati benar. Iya. Borok itu bukan dijilatin, digigitin anjing. Berarti baunya najis banget dan anjing itu suka sama dia. Ya. Dan ingat, dalam filosofi Yahudi, dalam agama Yahudi, anjing itu najis. Betul ya? Jadi ini orang udah malang bener. Dan setiap hari dalam penderitaannya, dia lihat satu orang lain yang hidup dalam bergelimangan harta, tapi berbagi sedikit aja gak mau. Betul ya? Apa ruginya bagi sedikit saudara, meringankan sedikit dari penderitaan orang itu? Gak mau. Jadi terlalu jomplang, ya. Yang satu kayaknya nggak tanggung-tanggung, saudara. Yang satu miskinnya, ya. Sampai sini saya mau tanya, yuk kita diskusi sebentar, ya. Silakan utarakan pendapat Anda. Menurut saudara, cerita ini perumpamaan atau kisah asli? Nah, gimana tuh? Kalau perumpamaan berarti Yesus ngarang, betul? Dan perumpamaan karangan ya, karangan yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, ya. Jadi perumpamaan itu kayak semacam filosofi, saudara, yang menggambarkan keadaan gambaran besar yang sesungguhnya. Nah, Yesus ini ngarang cerita atau beneran terjadi, Pak, bahwa ini tokoh-tokohnya dan pelaku-pelakunya ini ada. Menurut Anda gimana? Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Gimana? Silakan. Siapa yang aliran perumpamaan? Perumpamaan tadi gak yakin. Siapa yang aliran kisah asli ini pasti asli terjadi, ada. Dan somewhere di belahan bumi mana pasti terjadi, ada. Dua. Lalu yang lain apa? Golput. Hah? Apa? Apa Bu? Kita udah beberapa kali ya pulang sama-sama lumayan ya. Ayo apa? Itu apa? Bener salah sama-sama gak dapat makan malam, saudara.
Ya, sama-sama nggak dapat nasi bungkus jadi jangan khawatir. Ayo. Benar kisah yang terjadi agar kita melihat supaya kita tidak mengikuti orang yang seperti itu. Jadi beneran nih, jadi bener orang kayaknya ada, lalu pas sebelahan dengan si Lazarus, ya. Ayo, yang perumpamaan siapa tadi? Kenapa? Jadi awal itu kawan. Pinter. Di bawah ada perumpamaan, ya. Ya, sebetulnya sih nggak jelas ini perumpamaan atau kisah asli, ya. Tapi Perumpamaan ini perumpamaan ini ya benar. Tapi kelihatannya ini lebih ke arah perumpamaan. Mengapa? Oh, sederhana, ya, sederhana, ya. Karena di atasnya semua tentang perumpamaan, saudara, ya. Dan begini, kalau kisah asli kita, berarti ini ada hint, ada clue-nya. Ya. Kalau kisah asli kita itu pasti ada nama kotak kejadiannya, benar nggak? Ya. Yesus sedang berjalan, lalu orangnya ada, lalu ya. Ya, terus satu hint lagi kenapa ini perumpamaan nih? Perhatikan ayat yang 19. Ada seorang, tuh, kan ngayalnya ada seorang. Bahasa Inggris lebih jelas. There was a certain man. Jelas kan? Dulu ada satu orang begini. Nah, jadi ini cenderung perumpamaan. Ya. Nah, karena ini perumpamaan, dengar ya. Berarti Yesus mesti ngarang. Termasuk juga yang dia karang adalah nama dari si siapa? Miskin lagi miskin. Si miskinnya. Menarik ya. Yang kayaknya, namanya siapa yang kayaknya? Mana? Gak ada nama, betul. Anda lolos dari jebakan. Yang kayaknya itu gak dikasih nama. Ya. Si miskinnya malah dikasih nama. Berarti dia mesti mikir nggak? Namanya siapa yang kira-kira yang cocok dengan keadaan, truth, dengan kebenaran. Dari sekian nama yang bisa dia pilih, kalau saya jadi Yesus sih saya pilih nama Yudas Iskariot. Ya. Herodes, Firaun. Anda mau namain siapa? Nama mertua saya aja, Pak. Dari sekian nama yang bisa dia karang dan dia pilih, aneh loh, dia pilih nama siapa? Lazarus. Shadow si Lazarus. Ya. Tega nggak kalau Anda ya nama orang kesayangan, kamu kesayangan, ya siapa bestinya? Kamu siapa bestinya? Linda, ya kan? Ada seorang kaya setiap hari bersukaria. Lalu ada si miskin namanya Linda, korengan digaruk-garuk, gatel, saudara ya. Ya, dari segitu banyak yang bisa dia beri. Dia namanya Lazarus. Di Perjanjian Baru, Lazarus itu cuma 2. Yes, satu diceritain. Satu lagi mana? Yang mati lalu bangkit. Sepupunya Tuhan Yesus, ya kan ya? Tuhan Yesus. Mau jebak saya kamu? Adiknya Maria dan Marta, bukan sepupunya Yesus, ya kan ya? Nah, terus ini ya. Nama Lazarus cuma 2 di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama banyak. Jadi kata Lazarus ini adalah bahasa Yunani-nya dari bahasa Yahudi yang bunyinya tahu? Saya tahu Lazarus itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani bunyinya apa? Artinya nama itu Eliezer. Kalau lihat nggak? Nah, kalau lihat ya, kalau lihat
Eleazar. Ya. Jadi ketika Yesus ngomong waktu itu dalam bahasa apa? Yahudi, ini kan diterjemahkan oleh bahasa Yunani. Ada seorang kaya yang berpakaian kain ungu dan bersukaria setiap hari. Lalu ada seorang miskin bernama Eliezer, dia bilang. Eliezer. Nah, setelah Yesus ngarang, apa yang cocok ya kita namain si orang miskin ini? Eliezer. Nama orang miskin itu adalah Eliezer. Kata Eliezer ternyata artinya God is my helper. Tuhan adalah penolongku. Waduh. Namanya Tuhan adalah penolongku, yang namainnya Yesus, Tuhan. Namanya juga perumpamaan. Tapi kok kenyataan hidupnya apa? Menderita banget. Bagaimana Tuhan adalah penolongku ini? Ini namanya orang berarti nama kayak begini. Namanya keberatan. Padahal kenyataannya mah kagak kejadian. Ya. Waduh, ya. Namanya siapa tuh? Richard van Nostrom van der Voort ini. Namanya orang hitam kering kurus ya kan? Keringetan lagi berarti nama. Gak ada Indo-Indonya mas sekarang. Betul gak? Namanya Mangkubumi. Mangkubumi. Raja. Lumayan lah. Udah kayak raja. Itu enggak. Makanya Yesus kasih nama ke orang yang susah. Eliezer. Kenapa enggak si kaya aja dinamain Eliezer? Lebih mirip ya. Ini sebenarnya gimana caranya menjelaskan kejanggalan dari sesuatu yang gak sinkron, gak pas. Katanya Tuhan adalah dia. Tapi kok begini kenyataannya? Katanya Tuhan penolong dia. Nah, setengah hati loh ini. Saya pernah khotbah di satu ibadah rumah duka ya. Orang itu yang meninggal itu ya ditabrak sama mobil sebenarnya dengan sengaja. Dia naik motor, anaknya dicakung jadi itu. Sempat ramai lagi masuk berita. Kayaknya cekcok ya, kalau CCTV-nya nih cekcok. Lalu si pemotor ini marah bagaimana? Tarik, kejar mobil. Tarik, dia udah kabur ke jalan tol, dikejar, tabrak. Gini, mati. Dia itu pelayan Tuhan yang ditabrak. Anaknya 4, 2 kembar baru lahir. Maminya itu pendeta, sekeluarga ini melayani Tuhan. Umurnya baru 30 tahunan. Saya yang khotbah hari pertama di pemakaman ini. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Roma 8:28. Mau ngomong apa? Allah turun jalan kebaikan yang mana? Ayo, apanya yang baik dari kejadian itu? Buat siapapun gak ada yang baik. Buat orang tuanya, buat anak-anaknya, buat siapapun gak ada yang baik. Tuh. Dan orang kalau datang kayak gitu mikirnya pasti apa? Utuk lah, ada dosa lah, betul gak? Betul gak? Kayak begini, kenapa sih Elias itu kayak gitu? Oh, pasti lu bejat, lu pasti lu ada dosa, lu pasti begini, lu pasti begini. Maaf ya, kadang saudara, kadang justru kadang-kadang hidup benarnya,
hidup benar itu yang kadang-kadang bikin kita menderita, betul nggak? Ya. Kalau semua perbuatan benar kita dibayarkan sama Tuhan pakai dolar Amerika, udah kaya Anda. Kenyataannya hidup begitu. Tidak selalu kita hidup benar, tulus, suci, serta merta dibayar dengan baik di dunia ini. Siapa orang pertama yang berkenan sama Tuhan? Ada ingat gak? Ayo. Siapa orang pertama yang berkenan sama Tuhan? Siapa? Ada ingat? Orang pertama yang dicatatkan berkenan hidupnya. Henok. Henok. Lebih dulu sebelum Henok siapa? Abel. Kau bilang lu salah. Abel adalah orang pertama yang persembahannya terima Tuhan. Tapi Habel juga orang pertama yang dibunuh. Betul gak? Orang pertama yang ngalami kesialan mati dibunuh itu si Habel. Sebelum Habel gak ada pembunuhan. Tuh, bubar deh teologi Anda. Taat berkat tidak taat kutuk, taat berkat tidak taat kutuk, taat berkat tidak taat kutuk. Kata siapa? Hidup itu variabelnya tidak sesederhana itu buktinya, betul gak? Betul gak? Taat berkat tidak taat kutuk. Coba praktekin di dunia, saya mau lihat. Coba, ayo. Nanti kabarin saya hasil bagaimana. Betul gak? Maaf ya, orang-orang paling kaya di dunia, di Indonesia deh, seringkali itulah orang-orang yang justru paling jahat dan serakah. Betul gak? Ayo, betul gak? Betul gak? Ya. Dan kadang orang paling tulus dan paling benar justru itu yang paling disingkirkan. Betul, betul? Jadi hidup itu enggak sederhana taat berkat, taat kemudahan, taat lancar rezekinya, kagak saudara. Saya hamba Tuhan bertahun-tahun, saya tahu mana yang memberi, mana yang gak memberi, mana yang pelis setengah mati, mana yang royal. Saya beritahu, enggak ada hubungannya dengan saldo akhir Anda. Beberapa orang di gereja pelit itu luar biasa, jahatnya luar biasa, bobelnya luar biasa, kaya mah kaya aja. Benar apa benar? Nggak pes sendiri, ayo buktiin di alam nyata. Jangan ngomong dari mimbar doang dong. Ayo di kenyataan buktiin. Ayo. Buktinya mana? Ayo pas COVID. Ada anak Tuhan yang bangkrut gak? Banyak. Ada anak Tuhan yang cinta Tuhan banget, yang bangkrut banyak gak? Ada anak Tuhan yang cinta Tuhan banget tapi tambah kaya, ada nggak COVID? Ada juga. Banyak nggak orang bejat yang bangkrut pas COVID? Banyak. Banyak juga nggak orang bejat yang tambah kaya pas COVID? Banyak. Ayo. Negara paling kaya di dunia, negara yang bertuhan atau tidak bertuhan? Tidak bertuhan. Anda kalau ke Jepang, ke Cina, jual Injil kemakmuran, apa diberkatin kagak laku, saudara? Apa Tuhan mereka udah kaya-kaya kok? Makanya otak kita jangan terlalu cuan melulu. Nanti apa-apa Anda ngukur cuma pakai duit doang dan pakai kebahagiaan. Padahal pada kenyataannya hidup tidak sesederhana itu. Betul gak? Makanya yang susah hancur-hancuran begini, Yesus sengaja namanya Lazarus sekalian, Eliezer. Biar lu pada tahu hidup itu tidak serta-merta dinilai dari materi saja. Oke ya. Ternyata kisah ini belum selesai. Mentang-mentang Lazarus mati, masih ada apa? Kelanjutannya. Menarik ya. Ayat 22 coba lihat. Kemudian matilah
Keren ya. Dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Keren ya. Diajak malaikat. Dia mati, dia lihat malaikat. Terus diajak malaikat. Saudara percaya nggak kalau saya bilang orang yang paling kaget bahwa Lazarus itu diajak malaikat ke pangkuan Abraham, salah satunya adalah Lazarus itu sendiri. Betul. Berapa banyak kalau kita lagi susah, lagi hidup hancur banget, kita pasti ngasih Tuhan tinggalin kita. Langsung dalam manusia otomatis cari kesalahan kalau lagi susah. Aduh, kenapa ya? Gue dosa apa ya? Gue tadi persembahan orang goceng tuh. Aduh, pelit sih. Bisa tambahin aja goceng. Itu gara-gara gocengan Syaul tuh hidup jadi susah begini sekarang. Bener gak? Kalau laki rezekinya lagi mampet, apa nih kurang doa? Nah, siapa yang kayak gitu? Ayo, ngaku saudara. Betul gak? Aduh, kurang begini nih, kurang sakit-sakitan loh. Dan gak usah disembunyikan pasti. Ya, lagi jalan ke jerapong, apalagi temannya bilang apa? Dosa sih lo, ya kan? Nemu duit dikit, rezeki anak soleh. Kita begitu gak? Bener gak kita? Baru ada yang bayar makan langsung kepedean bu, berarti anak diberkati. Bisnis baru gede dikit, udah mulai kesaksian. Makanya ikut Tuhan yang benar kayak saya semua jalan. Bukan tentu begitu. Ya. Saya yakin saudara, Lazarus masuk ke malaikat. Hah? Ternyata mulia saya. Ih, bener nih. Wow, kaget. Duduk di bawah Abraham. Wah, percaya gak? Ternyata cerita kehidupan itu tidak selesai tentang Anda sudah mati. Ada satu lagi kehidupan satu lagi hitungan ya, yang kita jarang perhatikan, bahwa kehidupan itu bukan hanya ketika apa ya, ketika apa yang nampak, yang masih bisa dipegang, yang material ini masih ada. Suatu hari yang material ini hilang dari diri kita, ya kita pun masih hidup sebetulnya. Gak selesai. Dan penilaian itu masih terus berlanjut. Pada akhirnya Tuhan itu pasti adil. Amin. Sekalipun di dunia ini nampak kita adil. Berapa banyak orang percaya Yesus dianiaya. Kalau dengan pakaian di mana kayaknya ya, di Ghana ya, kayaknya ya, Chili, Cina, rumahnya diambil, masukin penjara, dipukuli, lalu mati di penjara dipukuli. Pernah tanya nggak keadaan Tuhan di mana? Oh, keadilan Tuhan kadang tidak sepenuhnya dinyatakan di dunia. Setuju? Karena Tuhan tahu suatu hari toh lu orang akan mulai juga. Suatu hari ada satu alam di mana manusia sudah tidak lagi mempunyai kebebasan, dan alam itu sepenuhnya milik Tuhan, yaitu alam kekekalan. Ada yang orang jahat, ya, tambah jahat, tambah hoki, tambah kaya, tambah gendut, perutnya tambah sehat, tambah putih. Kok bisa ya? Di mana Tuhan keadilanmu? Tuhan bilang, baru ngeliat setengah aja,
sudah meragukan keadilanku. Berarti ya, dari orang baik makin tersingkir, makin dianiaya, dia diam aja. Orang baik dianiaya nggak ada yang keluar sudah pasti di. Suatu hari keadilan Tuhan pun pasti akan menyertai dia. Makanya Bapak Ibu jangan takut untuk berbuat benar. Karena upah itu bukan cuma di dunia. Ya. Maaf ya saya bilang kayak gini. Beberapa upah dalam kehidupan ini hanya Anda dapatkan ketika Anda mati. Benar. Tidak semua upah ketaatan kita, kesetia kita, kecintaan kita akan Tuhan ketembus semua. Saya curiga kalau ada di dunia terlalu happy, terlalu enak sih. Maka dalam keadilan Tuhan pun nanti Anda mati di kekekalan, Anda udah gak dapat apa-apa lagi. Anda udah ketemu semua ke dunia. Mana ada saudara kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya-kaya makin surga. Itu gak ada. Gak ada, percaya saya deh, gak ada. Dunia tuh gak kayak begitu. Gak ada tuh kecil bahagia, mudanya poya-poya, hidupnya tua kaya juga, mati masuk surga juga. Gak ada, percaya saya deh. Gak ada. Tahu dari mana Pak? Gak ada. Ayat dari mana? Gampang saya mau tanya, hidup Yesus kayak gitu gak? Yesus menderita gak? Yesus bukan cuma menderita, Yesus terbiasa menderita. Kita Yesaya 53 berkata, sebagai taruk ia tumbuh di tengah jalan, sebagai tunas dari tanah kering nih. Tunas itu mau tumbuh kalau tanahnya kering, setengah mati ya. Dari kecil Yesus itu pasti terbiasa menderita. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi apa? Imam besar yang mengerti penderitaan kita. Perhatikan betul ya. Yesus ganteng apa jelek? Salah. Yesus itu pasti jelek, gak mungkin ganteng. Iya, pokoknya boleh bikin apa boleh soalnya. Ya, Yesaya 53 2 ayat dan kita selesai. Ya. Yesaya 53. Baca nih ya. Saya beritahu ya, Anda kalau percaya Yesus itu anugerah. Ya, dan ya, sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas. Ayat 1 belum? Mana? Ayat 1 mana? Ini Yesaya ya. Yesaya bernubuat ya. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Yesaya bilang gini, siapa ya yang bisa percaya sama berita yang kami bawa? Kenapa? Karena dia tahu susah sekali untuk terima Yesus pada zaman dulu. Kenapa? Karena Yesus itu gak ada potongan sama sekali. Dan saya bilangin lagi, kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Model orang kayak apa yang ngaku dia anak Allah? Nih, lihat ya, ngerti gak sih betapa sulitnya untuk mereka itu percaya Yesus pada zaman dulu? Dan dia, ayat 2, sebagai taruh ia tumbuh dalam Tuhan, dan sebagai lihat tunas dari tanah kering. Dari awal mudanya aja Yesus mau ngembang itu udah susah. Tunas dari tanah kering. Gimana caranya nungguin dia, saudara? Berarti situasi surrounding dia, di sekitar dia waktu itu sama sekali gak mendukung untuk adanya pertumbuhan. Saking susahnya Yesus hidup sampai dibilang Yesus tuh kayak tunas tanah kering hidupnya. Tadi yang bilang ganteng, lihat baca. Iya apa? Tidak tampan. Mau percaya gambar, mau percaya kitab? Ayo. Waduh, Anda kecewa. Ternyata Yesus saya gak ganteng. Aduh. Siapa lagi ganteng ya? Si datang pertama, saya bapak. Lebih gak ada potongan lagi. Kita ikut Yesus bukan karena dia menarik dan ganteng.
Yesus nggak tampan. Tuh. Ia nggak tampan lagi, semaraknya pun nggak ada, auranya pun nggak ada. Nggak berkarisma. Jadi kalau Yesus ada di tempat itu mungkin kita nggak tahu. Dia orang yang culun, yang potong, nggak ada potongan di pinggir sana, yang diam aja. Ternyata dialah anak Allah. Bisa nggak tahu. Wah, anaknya kecewa sama saya. Ternyata. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya itu. Gak ada tanda-tanda lahiriah yang nyata dari seorang Yerusalem. Ya. Jadi yang materi itu gak bisa dipegang, gak bisa. Anda kata tuh lihat aja pokoknya, men. Setia aja, bodoh amat dihargai kayak dipromosikan gak. Kalau kan gini, oh sudah setia, maka jangan dipromosikan, kan ya gitu. Selalu deh hukum timbal balik sebab akibat selalu. Kadang belum tentu. Saya taat dan setia bukan supaya saya mau dipromosikan. Beberapa orang gara-gara taat dan setia malah mati sekalian loh, malah dipancung, betul gak? Beberapa orang gara-gara taat dan setia masuk penjara, nggak mau nyangkal Yesus. Beberapa dibakar di negara Afrika. Tuh. Saya taat dan setia karena dia Tuhan yang benar dan saya mau mengabdi. Hitung-hitungannya nanti aja tunggu tanggal mainnya. Tetap dia adil. Suatu hari dia pasti adil. Orang itu nggak pernah kehilangan upahnya di tempat itu. Dalam Tuhan jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Suatu hari pasti ada, pasti ketembus, pasti dapat. Di bumi enggak, di surga pasti. Salah satunya siapa? Lihat kehidupan Rasul Paulus di akhir hari hidup. Buka bersama dengan saya 2 Timotius 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 dan kita selesai ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Lihat. Ini adalah surat Rasul Paulus yang terakhir sebelum dia akhirnya mati dipenggal oleh Kaisar Nero. Dan dalam penderitaan di penjara, dia tuliskan surat ini kepada Timotius. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Baca sama-sama apa? Sabarlah menderita. Tuh, sabarlah Menderita. Siapa yang lagi menderita saat ini? Sabar. 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 Ya. Tetap lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, betul gak? Betul. Tetap kerja buat Tuhan dan apa? Selesaikanlah tugas pelayananmu. Lanjut. Ya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Dianiaya nggak dia? Ya. Karena dosa atau karena kebenaran? Kebenaran. Enak nggak? Nah, taat sama dengan berkat bukan? Ternyata dalam alam nyata bukan. Tuh, ya. Mengenai diriku, darahku ini udah mulai aku persembahkan sebagai persembahan yang dalam saat kematianku sudah dekat. Saya berdoa sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ayo punya iman sama-sama. Ketika kita mau mati, Tuhan bisa kasih tahu kita. Keren ya? Saya berdoa Tuhan, kalau boleh saya kasih tahu saya loh. Jadi saya bisa briefing dulu keluarga saya, ya, bisa daftar asuransi dulu, bisa top up asuransi dulu. Bercanda. Akhirnya dia tahu kapan dia ini udah mau
mati, udah mau copot dari badannya, ya mati dengan segala karena masih ada rohnya, ya udah mau lepas dari tubuh yang fana ini. Saya senang sekali karena untuk tubuh yang fana ini nggak ada gunanya, saudara. Suatu hari lepas dari gunanya untuk apa? Untuk kita pelayanan, untuk kita mengekspresikan kasih. Ya. Aku ini udah mulai dicurah nih dan saat kemarin itu udah katanya, aku telah mengakhiri apa? Pertandingan atau tamasya atau jalan-jalan atau healing-healing. Pertandingan hidup ini temanya itu apa? Pertarungan iman. Hidup ini bukan leha-leha makin hari makin nikmat. Hidup ini adalah pertarungan. Aku telah mengakhiri pertandingan baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah apa tuh? Memelihara iman, setengah mati menjaga kepercayaanku sama Tuhan. Berarti ada begitu banyak alasan gak untuk kecewa dan gak beriman, pasti banyak. Tapi dia jaga. Aku mau percaya, aku mau akhiri hidup ini dengan iman. Karena lihat ayat 8, ini ayat bagus banget. Lihat. Ya. Sekarang telah apa? Tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang akan dianugerahkan kepada kualitas manusia. Dia tahu nih, ketika dia mau mati dalam semua penderitaan dia karena ketaatannya, ketika dia mati dia bilang, aku tidak mau mahkota bentar lagi. Tuh ada. Di surga nih, di alam berikutnya, aku ini punya gift, aku punya reward, aku ini punya hadiah. Saya mau nanya di dunia, siapa sih yang mau kasih mahkota? Yang pakai mahkota di dunia siapa? Pada saat itu, Kaisar, Raja, Nero, yang menganiaya mereka, pakai mahkota. Itu saking ekstrimnya ya Nero, orang gila gitu. Apa dia gimana? Orang Kristen ditusuk, gantung saudara, dia dibakar jadi penerangan cahaya kota Roma. Itu orang gila. Nah, mereka itu pakai mahkota di dunia. Mereka jaya kelihatannya. Didiemin sama Tuhan. Di mana keadaan Tuhan? Oh belum. Emang lo gak mati nanti sebelumnya? Sama yang berbuat benar kayak Paulus nih, radikal, mengabarkan kebenaran, belajar mengasihi orang yang menganiaya dia. Di mana keadilannya? Sama, memang lu nggak mati. Oke, menurut saya Lazarus tuh dibiarkan aja begitu. Bagus, kita dibiarkan mati. Ayo mati cepetan. Ayo mati cepetan. Begitu mati. Bagus, ayo ke atas. Si orang kaya matinya lebih lama ya. Yang mati siapa? Lazarus dulu. Nah, bagus ya. Sekarang, yes, darahku udah mau dicurahkan, aku nih bakal mati. Aku takut bersedia. Dan lihat, don't miss this lagi. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Baca, Tuhan yang bagaimana? Hakim yang adil. Paulus berkata, dia tetap hakim yang adil. Biar bagaimana juga. Saat hancur-hancurnya aku di dunia karena kesetiaanku, separah-parahnya aku disalah mengertikan orang, suatu hari semua pasti ada hitungannya. Dan biar bagaimanapun juga, dia pasti hakim yang adil. Amin ya. Jadi jangan takut menghadapi ketidakadilan, penganiayaan, disalah mengertikan orang,
dirugikan karena nama Yesus. Jangan takut. Ya. Jangan takut, pelayanan tulus tapi nggak dibayar, nggak ada hasilnya, nggak naik pangkat, nggak naik pribadi. Jangan takut. Semua pada waktunya itu pasti akan adil. Pasti. Saudara tinggal pilih mau kumpulin di dunia apa di surga. Kalau mau kumpulin di dunia, ya pintar-pintar cambuk, saudara. Ya. Betul ya? Pintar-pintar jilat orang, pintar-pintar ngomong buruk di belakang, ya. Orang yang kerja, ada yang dapat nama. Kumpul di depan dunia, semua. Hebat, waduh hebat. Tapi Tuhan yang tahu yang sebenarnya. Ya. Ya. Kalau Anda mau berkenan sama Tuhan, taat sama Dia. Setia. Kadang karena Anda setia, ada juga upah di dunia, kadang-kadang ada, harus diakui ya. Tapi bukan itu yang utama. Kayak Paulus ini, saya mau tanya upah di dunia apa? Dapat apa sih ya? Itu jangan menikah, jangan benar. Jangan anak, jangan benar. Dan apa ya? Dia kumpulin harta di surga yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Jadi Bapak nanya tema mau nge-live, bilang aja pertamanya Tuhan Hakim yang adil. Semua pasti ada hitung. Ya. Tidak pernah ada satupun yang luput dari mata Dia. Ya. Dia tahu manusia hanya bisa menilai dan memberi upah dari apa yang nampak. Yang pintar ngomong, yang penampilannya oke, biasanya seperti kakak di kantor, ya. Apalagi mau ngejilat, yang berbuat buruk, ya, yang mau gila-gila dari kantor, biasanya berpangkat. Manusia hanya bisa melihat yang dari luar, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Yes. Amin. Kalau diputar balikin kayak apapun juga, Dia pasti adil. Ya. Jangan takut. Hanya terus melihat terbaik, terus melayan yang terbaik, Ya. terus memberi yang terbaik, terus pelayanan sekalipun gak ada yang memuji. Ya. Ngerti nggak? Makanya akhir bilang orang kalau dipuji dia udah menerima apa? Upahnya kan? Tuh. Hebat lu ya, rohani, lu rohani banget. Ya udah. Karena Tuhan bagus, udah besar. Orang yang berrohani justru malah diem aja. Kayak banyak menunjukkan dirinya ya. Yang tiap hari di WA grup berdebatan mulu, tiap hari ribut mulu, di grup WA itu ribut mulu. Ada punya pusat apa enggak, saudara? Ya, istrinya kait siapa? Rame berantem mulu. Gak ada habisnya. Justru yang kayak begitu malah sudah kehilangan upah surgawi. Nah, di dunia dia dianggap something special. Ya. Ayo buat yang benar dan setia dalam kebenaran. Yes. Sekalipun tidak ada yang meninggal. Yes. Ya. Semangat. Kita bukan buat kita sama-sama. Mari berdiri. Saya mau berdoa buat Anda. Ya. Yang buat tadi aja sebelum firmannya. Buat tadi. Ya. Terima kasih Tuhan. Bapak ada selalu gimana? Bukan, sebelumnya. Ya. 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 Makasih Tuhan. Yuk, datang sama dia.
sebenarnya ya. Kayak aduh gak terlalu gimana. Aku tuh merasa kayak aku banyak berbuat baik loh Tuhan, tapi kok gini-gini aja ya. Gak ada yang gimana-gimana ya. Gak ada kemajuan, gak ada apa-apa. Saya tahu, percaya Dia pasti adil. Percaya Dia pasti adil. Musik syukuran menyembah ya. Tuhan mau pakai hidup kalian. Ayo nyembah aja, nikmati aja Tuhan. Jangan pikir tanda, jangan pikir kunci, just worship.
Kami persembahan dijalankan, saya akan membacakan warta sepekan gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, Minggu tanggal 13 April 2025. Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, Gembala, seluruh pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ramon Pramudia atas firman Tuhan yang telah memberkati Pak berlimpah-limpah. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak baptisan, selam, konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan rumah, kantor, dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, dan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi pekerja yang ada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Gereja GKI BTP mengadakan rumah doa dan pemuridan diadakan setiap Jumat jam 7 malam di lantai 1. Dihimbau kepada seluruh pelayan Tuhan dan sidang jemaat diwajibkan hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan, buah sulung, diakonia, pelayanan misi dan pembangunan gereja, dapat mentransfer ke gereja. Dan bagi jemaat yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari, gereja GKI BTP menyediakan koperasi, dapat menghubungi Ibu Esther. Dengan penuh sukacita kami mengajak kembali Bapak Ibu Jemaat untuk dapat hadir kembali di minggu depan di jam yang sama. Jumat ini kita ada ibadah Bapak Ibu di jam yang sama, di jam 50 untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Mari ajak sanak saudara, teman-teman sekalian untuk dapat hadir bersama-sama di hari Jumat tanggal 18 April. Jam 5 sore Ibu di tempat ini, puji nama Tuhan. Akan ada perjamuan kudus dan dilayani oleh Bapak Pendeta Ihsan Ferdinand Paulus. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari dengan doa syafaat. Kepada yang bertugas saya persilakan. Shalom, mohon izin Bapak Pendeta. Dari khotbah saya ambil bahwa tadi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu, gitu ya. Menderita sebagai seorang Kristen. Kalau nggak dengan doa yang tak jemu-jemu, apa modal kita? Jadi mari kita berdoa dengan tak jemu-jemu seperti Tuhan Yesus katakan, dengan perumpamaan juga bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau lihat tadi kisah anak yang hilang, dia balik ke rumah bapaknya bukan karena dia tahu dia salah, tapi karena makanan babi pun nggak dikasih. Saya juga dulu begitu karena butuh perisai, tapi akhirnya di dalam pelukan Bapa di surga saya tahu saya salah. Jadi kalau kita di dalam pelukan Bapa di surga, kita tahu kita salah. Jadi tetap dalam pelukan Bapa di surga, tetap dalam doa yang tidak jemu-jemu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, izinkan kami selalu melemparkan segala kebanggaan kami dan menyembah-Mu Sang Pemilik puji-pujian, memberikan kepadamu hormat dan kuasa seperti Yohanes tersungkur dalam seruan pengagungan di sorga. Agios, 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 kurios, ho theos, ho pantokrator, ho enkai, ho onkai, ho erkomenos. Dan kiranya doa dan penyembahan kami menjadi ukupan harum dan naik bersama nyanyian serafim di surga, memuji-muji Engkau Adonai. Kados, 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 Adonai Sebaoth, Melech al-Haaretz Chabodo. Ya Tuhan Allah, Engkau lebih merindukan pemulihan kami oleh karena kasih-Mu, bahkan lebih daripada penghukuman karena murka-Mu. Oleh karena panjang sabar-Mu, kasihanilah kami ya Tuhan. Kyrie eleison, kasihanilah kami ya Tuhan. Atas pengampunan-Mu, maka dengan hati yang terangkat, kami datang bukan lagi sebagai anak yang terhilang, bukan juga sebagai peminta-minta, namun kami datang sebagai anak-anak Raja semesta alam. Terima kasih atas ibadah hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, bersepakat, bersatu hati, memuji dan memuliakan Engkau. Seperti bangsa yang Kau pilih, dia adalah kaum terkecil
kecil dari segala bangsa, namun Engkau menjadi perisai dan kekuatannya. Pada hari ini Engkau menunjukkan kepada kami di tempat ini, sekalipun kecil, namun anugerah-Mu berlimpah-limpah, tak berkesudahan, tak terduga, tak pernah terpikirkan, melampaui apa yang sanggup kami bayangkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkenanlah atas puji-pujian dan penyembahan kami ya Allah. Inilah puji-pujian dan penyembahan yang lahir dari orang-orang yang sungguh hanya berharap kepada satu-satunya Allah, yang benar dan yang kudus, yang penuh belas kasihan, yang adil, yang menebus kami sendiri dengan darahnya. Karena Ia adil dan Ia tidak pernah lalaikan keadilannya. Maka tolong kami ini ya Tuhan, biarlah sukacita ibadah kami berkenan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan Engkau melawat kami. Mendapat dahsyat Engkau mengatasi segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Engkaulah yang menjadikan langit. Gentarkan kami akan Engkau, penuhkan kami ini takut akan Engkau. Biarlah segala gelora dan gelombang-Mu bergulung-gulung melingkupi kami. Kiranya kami takut kepada Engkau, bukan takut kepada masa depan, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada ketidakadilan. Sebab sungguh seperti yang disampaikan oleh firman-Mu pada sini, Engkau Allah yang adil dan keadilan-Mu tidak akan tak tergenapi, pasti tergenapi. Maka siapakah kami ini ya Tuhan? Engkau menjadikan kami ini sebagai biji mata-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Pendeta Ramon Pramudia yang atas nama-Mu ya Tuhan telah menyatakan isi hati-Mu kepada gereja dan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati pengabdiannya kepadamu ya Bapa, sebagai pendeta di berbagai tempat pelayanannya, sebagai dalam tugas-tugas penggembalaannya. Allah lipat gandakan pengurapan dan tambahkan pula perkenanan-Mu ya Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta di tengah-tengah seisi rumah dan keluarga besarnya ya Tuhan. Sertai dan berkati keluarganya dalam pekerjaan, studi, segala aktivitas kehidupan mereka. Kiranya mereka menjadi berkat dan sarana kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, Engkau perisai baginya, Engkau matahari baginya. Engkaulah yang menjamin Tuhan. Sebab orang benar sampai masa tuanya tidak akan melihat anak-anaknya meminta-minta roti. Mari ya Tuhan, tolong dia Tuhan, dengan segala perkenanan-Mu dan jagakan kasih mula-mula di dalam dirinya akan Engkau, sehingga perkenan-Mu bertambah-tambah Tuhan. Terima kasih atas khotbah yang disampaikan pada hari ini, sebab firman Tuhan meneguhkan kepada kami untuk menderita bahkan sebagai seorang Kristen. Hindarkan kami dari penderitaan atas kesalahan kami sendiri, namun kami berani menderita oleh karena kebenaran. Mari Tuhan, Kau telah bukakan mata iman kami untuk memandang bukan pada yang kelihatan, tetapi pada yang tidak kelihatan. Sebab apa yang kami tuju bukanlah sukses pada dunia yang kelihatan, melainkan bersama-sama dengan Kau memerintah di dalam kekalan. Mari Tuhan, arahkan mata kami pada kekekalan Tuhan, sehingga apapun harganya di dunia ini kami bisa membayarnya Tuhan. Kami bersedia membayarnya. Mari anugerahkan kami kemampuan untuk setia kepadamu Tuhan. Segala sesuatu boleh berat kami rasakan, tetapi ketika mata kami melihat pada kekekalan, Tuhan tidak pernah lalai memberikan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Segala penderitaan yang kami alami, kiranya itu kami boleh lihat sebagai sesuatu yang manis di hadapan Tuhan. Sekalipun hancur jiwa kami Tuhan, raga kami Tuhan, namun setiap tetes air mata Engkau tampung di dalam kirbat-Mu. Itulah yang menguatkan kami untuk berjalan tetap di dalam track, dalam rel-Mu Tuhan, menuju perkenanan-Mu Tuhan. Kami bukan mengejar kesuksesan dunia, tapi kami mau melihat Tuhan, sukacita-Mu Tuhan, melihat kesuksesan kami menggenapi firman-Mu, menuruti kehendak-Mu, apapun harganya, sebagaimanapun besar derita yang harus kami lalui. Kami tidak takut, sebab sekalipun kami berjalan di tengah lembah kekelaman, gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Engkau beserta kami, Engkau tidak lalai sekalipun Tuhan kepada kami. Mari ya Tuhan, Engkau gembala kami yang baik pada saat Engkau membawa kami ke mata air yang teduh, di padang yang berrumput hijau. Bantu kami melekat kepadamu Tuhan, dan kiranya setiap pagi Engkau mempertajam pendengaran kami untuk mendengar seperti seorang murid. Buka
membuka telinga kami supaya seperti perkataan Yesaya, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Tuhan tolonglah kami. Engkau yang memberi pertumbuhan, Engkau yang mengaruniakan kekuatan. Daripadamu-lah kami belajar untuk setia. Kami berdoa, mari Tuhan berkati Bapak Pendeta Iksan Palopo, Gembala sidang gereja dan jemaatmu di tempat ini. Berkati penggembalaannya, berkati pelayanannya di berbagai tempat, berkati pula aktivitas dalam profesi yang ditekuninya, berkati keluarganya, istri, ketiga anaknya dan menantunya. Mari Tuhan topang Ibu Mary sebagai penolong, sebagai tiang doa, sebagai ibu di rumah dan sebagai ibu gembala di tempat ini. Berkatilah keluarga ini Tuhan. Mari Engkau yang menjadi matahari dan perisai bagi mereka. Rancangan-Mu sempurna bagi masa depan mereka seperti firman-Mu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka kami berdoa juga Tuhan untuk segenap pekerja JKI BTP dan keluarganya. Demikian juga untuk suami dan istri. Mari Tuhan berkenan memberikan pendampingan Tuhan. Engkau yang menyatukan, Engkau yang bertanggung jawab, dan Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu untuk anak-anak mereka, untuk pekerjaan, usaha, dan bisnis mereka. Mari Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang mendampingi apapun yang harus kami lewati Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang hadir maupun yang belum bisa hadir Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dan memiliki hari jadi, baik hari jadi kelahiran dan hari jadi pernikahan. Mari Tuhan, rahmat-Mu tidak putus-putus atas kami semua. Demikian juga untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit pekerjaan dan keluarga. Kami serahkan semuanya Tuhan di kaki Kristus. Kami kenakan kuk yang dari Kristus, sebab beban yang dari Kristus itu ringan dan enak rasanya. Kami lepaskan beban-beban perhambaan dengan dunia. Kami lepaskan beban-beban persahabatan dengan dunia, sebab persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Maka kami mampu membedakan manakah kehendak Allah yang berkenan dan yang sempurna. Kami berdoa untuk visi gereja dan program pelayanan JKI BTP Tuhan. Kiranya di dalam tahun kelimpahan ini kami mengerti kelimpahan sejati. Kami siap bertanggung jawab atas kelimpahan yang Tuhan berikan. Kami hidup dalam suasana suka memberi, dan kami tetap bergantung satu-satunya kepada Tuhan semesta alam. Kami berdoa untuk program pemberdayaan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang ingin kami untuk selalu berkembang, sebab Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memiliki visi yang harus kami wujudkan, dan Engkau yang memberikan kami jalan dan kekuatan untuk menggapai semuanya itu. Kami bawa para pelayan Tuhan yang bertugas, baik usher, worship leader, para pemain musik, kolektan multimedia, sound engineer, kameramen, dan publikasi media sosial. Mari ya Tuhan, bahwa setiap pelayanan tidak ada yang kecil, sebab Engkau yang maha tahu apa yang tersembunyi di balik hati. Tuhan yang memperhatikan kesetiaan semuanya Tuhan, yang memberanikan diri untuk memikul tanggung jawab, yang tetap berusaha untuk setia apapun keadaan yang harus dihadapi. Tuhan tahu, Tuhan berkenan Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami ikut serta dalam pekerjaan-Mu. Dengan atau tanpa persembahan kami, Tuhan akan tetap jalan. Tetapi Tuhan bersedia untuk bekerja bersama kami. Siapalah kami ini Tuhan. Apapun yang kami punya semuanya datang dari Tuhan. Bila sebagian yang boleh kami berikan, Tuhan mau pakai itu, betapa kami ikut berbahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua persembahan yang kami berikan, dan berkati pula tangan-tangan yang mengelola. Berikan dengan hikmat, dan kiranya Tuhan memberkati mereka, sebab mereka bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan semesta alam. Kami bawa sinode kami Tuhan, baik dari Bapak Ketua Sinode JKI, Bapak Pendeta Dr. Ali Susanto, Magister Divinity, Magister Teologi, dan Doktor dalam Misiologi. Tuhan tolong dia Tuhan untuk mengkoordinasikan semua pergerakan dalam sinode ini. Kiranya seluruhnya seperti para rasul yang bisa menyatukan hati dan bergerak dalam gerakan Roh Kudus.
Kami berdoa juga untuk Ketua Korwil JKI se-Jabodetabek, Bapak Pendeta Boas Adi Prakoso, serta penasihat Korwil Ibu Pendeta Dr. Magdalena. Mari Tuhan, anugerahkan mereka kemampuan, penggembalaan, pengkoordinasian, semua untuk kemuliaan Tuhan, sehingga seluruh sinode ini bekerja sama bergerak, dan dari keputusan mereka seperti para rasul dengan wibawa ilahi berkata, atas keputusan Roh Kudus dan atas keputusan kami juga bawa bangsa Indonesia Tuhan ke hadapan-Mu, ke tangan-Mu Tuhan. Engkau sayang Indonesia, Indonesia ada dalam tangan-Mu, Engkau melukiskan Indonesia di tangan-Mu. Tembok-tembok kami ada di ruang mata-Mu. Tolong kami Tuhan, pemerintahan kami, berikan mereka roh yang takut akan Engkau, supaya mereka senantiasa mengingat sumpah jabatan mereka. Baik Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, seluruh lembaga tinggi, MPR, DPR, DPRD, DPD, dan seluruhnya Tuhan, hingga ke wilayah kami tinggal yaitu Jakarta Tuhan. Berkati pula Gubernur Jakarta, baik Pramono Anung dan Rano Karno. Kesemuanya ini kami bawa ke hadapan-Mu, karena Engkau sendiri lewat hamba-Mu berfirman, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Maka kami hanya bergantung kepada Allah satu-satunya yang menunjuk pemerintahan. Buat pemerintah kami mengerti dan bijaksana di dalam nama Yesus. Mereka alat-Mu, Engkau berurusan dengan mereka untuk melayani kami rakyatnya, untuk melayani kami domba-domba-Mu. Kami berdoa juga untuk RT RW dan seluruh jajaran di mana JKI BTP berada. Mari Tuhan, atas berkat-Mu di tempat ini, kiranya mereka juga semua merasakan kehadiran Engkau oleh karena kemurahan-Mu di gereja ini. Berkatilah semua Tuhan, kiranya kami ini menjadi mesbah doa-Mu yang senantiasa membawa seluruh orang-orang untuk kami bela di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami akan mengakhiri ibadah ini, kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin pasti besar kuasanya. Kiranya Tuhan mengantarkan kami semua pulang dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, oleh karena kasih-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Sebab Bagi-Mu lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau yang kami pikirkan. Dan sebelum kami menerima berkat, kami melengkapi doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jemaat dijemput berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya kami rindu menerima berkat dari Bapak Pendeta Rano. Yuk mari kita angkat kita sama-sama, kedua tangan kita tinggi-tinggi datang sama Dia yuk. Dalam nama Tuhan Yesus dan Bapa kami yang mulia itu, kami pulang dalam berkat, perlindungan, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera yang mengalir dalam hati kami, memelihara kami dengan ajaibnya dan berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan kami dipakai Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus kita percaya, kita sama-sama katakan amin.